kita sambut pembawa acara, Alvito Dinova. Selamat malam, Anda menyaksikan debat calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bali. Bali sering menjadi wajah Indonesia bagi dunia internasional. Karena itu sebagai bagian dari Indonesia yang kemudian disoroti sebagai Indonesia kecil barangkali, maka perjalanan dan pelaksanaan demokrasi di provinsi ini menjadi perhatian khusus dari dunia internasional. Dan karena itulah TV One hadir bekerja sama dengan KPU untuk menyelenggarakan acara ini. Kita saksikan bersama, dua pasang ini adalah putra-putra terbaik Bali yang akan memimpin Bali 5 tahun ke depan. Untuk itu sekali lagi Pak, diangkat tangannya bersama-sama. Kita saksikan bersama buat Anda yang akan memilih tanggal 15 Mei mendatang dan juga seluruh Indonesia. Inilah putra-putra terbaik. Kita bisa mulai Pak. Salaman dulu deh kalau gitu. Yang terbaik mudah-mudahan Pak muncul sebagai yang terbaik. Silakan kami berikan kesempatan. Uji calon gubernur dan wakil gubernur ini terselenggara dengan berbagai sesi. Setidaknya saya mencatat ada 5 sesi Bapak dan Bapak-bapak sekalian dan para hadirin yang ada di studio malam hari ini dan juga Anda yang ada di rumah. Ada janji kandidat, kemudian para kandidat akan mengulas berbagai permasalahan yang terjadi di provinsi ini, dan kemudian ada bagian dari yang kita sebut sebagai kearifan lokal dan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mungkin tidak bisa hadir di sini untuk bertanya kepada calon pemimpinnya. Dan yang terakhir adalah pernyataan akhir atau closing statement. Untuk itu kami melibatkan 2 orang panelis yang kami datangkan dari luar Bali dan merupakan putra daerah Bali sendiri. Dr. Ihsanuddin Nursi. Beliau adalah pengamat dan sekaligus pakar ekonomi politik, dan di sebelah beliau adalah Profesor Dr. Wayan Windia. Beliau adalah guru besar hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Selamat malam Bapak-bapak. Dan kita bisa mulai malam hari ini dengan janji kandidat. Kesempatan pertama akan saya berikan kepada pasangan nomor urut 1. Janji yang akan disampaikan Pak. 1,5 menit waktunya untuk kemudian akan diuji oleh para panelis kita. Kita akan mulai ketika Bapak memulainya. Silakan. Om Swastiastu. Pemirsa TV One yang berbahagia, walaupun pertumbuhan ekonomi Bali membaik, tahun 2011 6,5, kemudian tahun 2012 6,6, tetapi ketimpangan pembangunan masih dirasakan oleh kabupaten yang ada di Bali. Untuk itu ke depan kita harus berani membuat perubahan, berani untuk memimpin Bali ini dengan membangun Bali berbasis kepada kabupaten kota. Kenapa kabupaten kota? Karena Bali dibagi menjadi 8 kabupaten dan 1 Kota Denpasar. Beda sama teman saya ini Pak Jokowi Jakarta, itu daerah khusus ibu kota. Jadi dengan visi membangun Bali berbasis kabupaten kota, dengan misi yang jelas, bagaimana kita mempercepat pemerataan pembangunan di Bali, melestarikan nilai seni dan budaya Bali, dan bagaimana kita memperkokoh Desa Pekraman sebagai benteng budaya Bali yang nafasnya agama Hindu. Dengan demikian ketimpangan pembangunan di Bali akan bisa kita atasi dan kesejahteraan masyarakat akan kita bisa percepat untuk dicapai. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Waktu habis untuk penyampaian janji dari pasangan PAS. Saya berikan kesempatan pertama kepada Bung Ihsan. Waktu Anda untuk berinteraksi dengan pasangan 2 menit dimulai dari pertanyaan Anda. Silakan. Baik, terima kasih. Om Swastiastu Om. Kalau Bapak mau membangun Bali berbasis kabupaten dan kota, menghindari ketimpangan, apa yang Bapak lakukan di kabupaten dan kota itu? Kita mempunyai misi yang jelas, mempercepat pemerataan pembangunan. Satu yang kita harus lakukan adalah
memberikan bantuan keuangan khusus untuk kabupaten kota. Uang itu ada di provinsi. Tidak lagi nanti kita tabung di bank, nggak boleh itu. Uang rakyat akan kita pergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Kenapa untuk konsepnya membantu, Pak? Kenapa konsepnya memberikan? Kenapa konsepnya bukan mengagregasi dan mengangkat, Pak? Ini ada dana, apapun istilahnya, dana itu akan kita berikan kepada bupati dan wali kota untuk membangun daerahnya, baik itu infrastruktur jalannya, baik itu infrastruktur pertaniannya, baik itu infrastruktur kesehatannya. Apa Bapak merasa bahwa infrastruktur kali ini memang sudah rusak di jalan maupun di pertanian? Contoh, banyak jalan kabupaten yang rusak. Itu bukan salah bupatinya, bukan salah DPR-nya, tetapi belum ada kemauan political will di tingkat provinsi untuk memberikan dana yang ada di bank disimpan itu untuk kepentingan masyarakat yang ada di kabupaten kota itu. Banyak di Kabupaten Karangasem, di Kabupaten Tabanan, apalagi di Kabupaten Buleleng, itu rata-rata jalan Pak, kalau melihat kabupatennya dari rusak. angka belanja Bapak di 2012, Bapak kan wakil gubernur, Pak, ya? Ya. Kalau kita ngangkat belanja di 2012, maka kelihatan belanja modal dan barang dan jasa itu tidak seberapa. Bagaimana Bapak mau ngebangun jalan? Saya tidak akan jawab karena sudah waktunya habis nih, Pak. Nih. Gimana jawabnya, Pak? Baik, kapanpun ada waktu nanti bisa dielaborasi barangkali, Pak. Sebentar, jawab lagi. Kita akan beralih ke panelis selanjutnya. Terima Silakan, kasih. Tadi dikemukakan bahwa salah satu cara untuk melestarikan atau mengembangkan budaya Bali itu melalui desa pekraman. Ya. Saya ingin tahu langkah strategis yang diprogramkan, bukan langkah taktis. Silakan. Desa Pekraman itu mempunyai suatu wadah, suatu lembaga untuk mensejahterakan masyarakat adat itu yang dibangun oleh gubernur kita terdahulu adalah Prof. Mantrel yang namanya LPD. LPD ini harus ke depan kita kembangkan. Harus berani provinsi memberikan penyertaan saham kepada LPD yang sehat. Itu salah satunya. Kemudian ada sekarang peraturan gubernur untuk memotong keuntungan LPD sebesar 5% untuk LPD, untuk lembaga pembina LPD itu sendiri. Ke depan, keuntungan LPD itu biarkan diberikan kepada masyarakat adat itu sendiri. Jangan dipotong lagi untuk kepentingan LPD. Jadi 5% itu biarkan dari APBD. Saya hitung nggak kurang 5 miliar gitu. Jadi 5% itu kita ambil dari APBD untuk LPD itu, bukan dipotong dari keuntungan. LPD itu milik desa pekraman. Ya. Apabila ada dana penyertaan dari pemerintah, Ya. apakah itu tidak berarti intervensi ke dalam wilayah desa pekraman dalam hubungannya dengan masalah duit desa? Saya lihat itu bukan suatu intervensi. Saya lihat bukan intervensi. Habis waktunya, sayang sekali. Baik, kita akan lanjutkan ke pasangan nomor urut 2 untuk menyampaikan janjinya dan kemudian diuji oleh panelis. Kita akan mulai, Pak, setelah pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di debat Cagup Cawagup Bali. Pasangan nomor urut 1 sudah menyampaikan janjinya, kini kami akan memberikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 2 untuk menyampaikan janji mereka dan sama seperti pasangan 1 akan diuji oleh para panelis kita. Waktu Anda, Bapak-Bapak sekalian, 1,5 menit, kita mulai ketika Anda memulainya. Silakan. Om Swastiastu, selamat malam dan salam sejahtera kepada seluruh pemirsa TV One dimanapun siaran ini bisa diterima. Kami adalah pengusung visi Bali Mandara Jilid 1, yang artinya Mandara itu adalah agung, besar dan suci.
Tetapi juga Mandara adalah singkatan dari maju, aman, damai, dan sejahtera. Oleh karena itu, apabila kami diberi kepercayaan, maka kami akan melanjutkan program-program Bali Mandara Jilid 1 menjadi program-program Bali Mandara Jilid 2 yang antara lain tentu saja secara terukur, realistis dan applicable kami telah menyusun berbagai program terutama di 12 bidang, yaitu bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi kerakyatan, bidang seni budaya dan lingkungan, bidang pemuda dan olahraga, bidang lingkungan dan pertanian, bidang pemberdayaan perempuan, bidang infrastruktur, bidang perekonomian, demokrasi dan HAM, keamanan dan ketertiban masyarakat. Secara kualitatif, secara kuantitatif kami bisa mengatakan bahwa kita akan membangun 1000 simantri di Bali. Baik, janji sudah disampaikan. Kita akan mulai uji kandidat oleh panelis. Saya berikan kesempatan kepada Prof. Wijaya pertama kali. Silakan. Terima kasih. Ada beberapa program yang sudah ditawarkan tetapi sepintas. Saya ingin agak detail tentang pendidikan dan keamanan dan ketertiban. Silakan. Kita semua mengetahui bahwa Bali itu tergantung dari pariwisata dan juga sumber daya manusia. Oleh karena itu, aspek pendidikan dan kesehatan memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan menuju Bali Mandara. Oleh karena itu, pendidikan mendapat prioritas yang tinggi. Kita mencoba untuk mentaati peraturan Undang-Undang Pendidikan Nasional untuk mengalokasikan 20% anggaran pendidikan antara lain untuk beasiswa bagi pelajar-pelajar SD, SMP, SMA, SMK bagi yang kurang mampu, dan juga beasiswa bagi para mahasiswa fakultas kedokteran dan juga fakultas-fakultas yang langka peminat, seperti misalnya fakultas yang mempelajari bahasa Bali dan juga fakultas pertanian. Kemudian kita juga membangun sarana prasarana sekolah, sehingga dengan demikian anak-anak kita layak berada di gedung-gedung dan peralatan yang layak untuk mereka belajar dan mengajar. Begitu juga kita tentu saja akan membangun sekolah-sekolah unggulan, yaitu antara lain seperti yang sudah ada sekarang adalah SMA Bali Mandara di Kubu Tambahan di Buleleng. Selanjutnya kita akan membangun 2 SMA seperti ini lagi di Kabupaten Karangasem dan di Bangli. Sehingga dengan demikian anak-anak kita yang miskin tetapi berprestasi, mereka akan mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya untuk melanjutkan pendidikan mereka. Keamanan dan ketertiban. Keamanan dan ketertiban saya kira ini bidang saya, ya. Saya mantan polisi yang kira-kira. Iya, programnya masih jadi misteri. Nanti mungkin bisa dielaborasi Pak di sesi selanjutnya. Silakan Bung. Terima kasih Bung Vito. Pak, bicara ekonomi kerakyatan, saya akan bacakan bagaimana distribusi pendapatan dalam era Bapak berkuasa. 40% penduduk berpendapatan terendah pada 2009 adalah 26,11%. Lalu menurun di 2011 menjadi 22,11%. 20% pendudukan berpendapat tertinggi meningkat dari 32,54 menjadi 39,25%. Bagaimana Bapak bicara tentang ekonomi kerakyatan di situ, Pak? Ya, justru itu pada akhir 2012 kami meluncurkan suatu program yang namanya Gerakan Pembangunan Desa Terpadu, di mana desa-desa yang angka kemiskinannya di atas 35% kami bantu dengan dana segar sebanyak 1,20 miliar rupiah. Dana ini digunakan sebagai modal kerja dan juga bantuan bagi masyarakat miskin yang usahanya sebenarnya visible tapi tidak bankable. Pak, kenapa konsepnya bantuan ke desa terpadu sebesar 1 miliar? Kenapa konsepnya itu, Pak? Begini, kami tahu bahwa di desa-desa tersebut adalah merupakan kantong-kantong kemiskinan, di mana masyarakat sesungguhnya mau bekerja. Mereka punya kemampuan untuk bekerja, tetapi modalnya tidak kenapa ada. Bapak tidak buka lapangan kerja, tidak memberikan uang, tapi memberikan lapangan kerja? Dari situ akan muncul lapangan kerja yang luar biasa. Dengan memperoleh bantuan 5 juta rupiah, dia sudah bisa bekerja, membuat keranjang misalnya, menganyam, dan memelihara ayam misalnya. Dia sudah langsung bekerja dengan
dana 5 juta rupiah. Bahkan ada yang dengan 1 juta rupiah. Kalau begitu mulainya konsepnya dulu atau duitnya dulu, Pak? Ya, tentu saja ini uang dikeluarkan berdasarkan satu konsep. Saya kira semua itu melalui perencanaan yang sangat matang, kemudian ada pendampingan di sana, dan ini proses bottom up dari bawah. Bagaimana Bapak saya bilang bottom up kalau ternyata hasilnya tadi menurun, Pak? Ya, itu saya katakan tadi justru itu mulai 2012. Baik, dikejar terus. Baik Pak, nanti bisa dielaborasi. Dan kita akan sudahi sesi pertama ini. Janji sudah disampaikan, tapi tentu saja tidak ada daerah yang tidak memiliki permasalahan, termasuk Bali. Karena itu kami mencoba untuk mengamati berbagai permasalahan yang ada dan kemudian memberikan kesempatan kepada masing-masing pemimpin, calon pemimpin ini untuk menentukan apa yang terbaik dari permasalahan itu. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di debat calon gubernur dan wakil gubernur Bali. Dan kita masuk ke sesi kedua yakni uji materi. Bapak sekalian, seperti sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa setiap daerah tentu punya permasalahan dan TV One mencoba untuk meng-highlight sejumlah permasalahan yang ada di provinsi ini. Ada 4 setidaknya permasalahan yang menjadi catatan kami dan kemudian ini akan menjadi materi yang kemudian akan Bapak-Bapak perbincangkan tentu saja. Sesi ini merupakan sesi interaktivitas antar kandidat. Jadi pasangan nomor 1 akan menyampaikan idenya tentang permasalahan yang muncul ditanggapi oleh pasangan nomor urut 2 dan begitu juga sebaliknya. Yang menarik adalah, dan ini berbeda dibandingkan di daerah yang lain yang pernah kami laksanakan debat serupa, adalah kesempatan khusus untuk calon wakil gubernur. Jadi bapak-bapak punya kesempatan yang bermanfaat untuk juga mengupas permasalahan itu. Tapi kita mulai dari cagupnya terlebih dahulu. Kita akan mulai dari pasangan nomor urut 1. Pak Cagup, ada 4 gambar yang ada di layar dan di balik gambar-gambar tersebut berisi permasalahan yang kemudian bisa Bapak jawab dengan program Bapak jikalau Bapak akan menjabat kelak. Silakan Pak, dipilih salah satunya. Nomor 1. Kita lihat peta Bali. Kita lihat peta Bali. Pemerintah provinsi juga memiliki tugas berat untuk meningkatkan luas hutannya yang baru 22% agar sesuai syarat perundang-undangan dan tentu saja memerangi alih fungsi lahan yang sangat tinggi mencapai 600 sampai 1000 hektar per tahun. Baik, itu permasalahannya Pak. Kita akan memulai dengan program Bapak terkait permasalahan itu 1,5 menit untuk kemudian ditanggapi oleh pasangan atau cagup nomor urut 2. Silakan. Baik. Jadi sesuai dengan amanat undang-undang, hutan di Bali ini harus 30% ya. Sekarang baru 22%. Ke depan tentunya kita harus konsisten. Tidak boleh ada eksploitasi lingkungan hanya berkedok hanya untuk kepentingan pariwisata. Sekarang tidak boleh ada lagi yang namanya menyewakan hutan bakau untuk kepentingan alih fungsi pariwisata, bahkan itu selama 55 tahun. Itu ironi sekali dengan program Clean and Green, dengan program bagaimana kita mencapai 30% wilayah hijau tersebut. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan. Oke, masih ada waktu? Cukup. Baik, kita berikan aplaus terlebih dahulu. Kita akan mulai dengan interaktivitas dan saya yakin interaktivitas antar dua tokoh ini sudah biasa terjadi. Silakan Bapak
Cagup nomor urut 2 untuk bertanya tentang apapun yang sudah disampaikan oleh Baik. Cagup nomor urut 1. Saya tertarik dengan kata menyewakan. Saya ingin tahu disewakan berapa itu. Oh, Ya, saya jawab. saja. Nah, tentunya saya tidak tahu karena saya nggak diberitahu. Karena memang itu tidak disewakan, ya. Jadi selama ini yang dikatakan disewakan itu tidak benar. Ada yang katanya dikontrakkan, disewakan, dijual, itu tidak ada. Yang ada adalah rencana kerjasama atau kolaborasi dalam mengurus hutan itu. Yang ada itu, jadi tidak ada disewakan. Kalau disewakan berapa? Pertanyaannya apa, Pak? Ya itu tadi, itu saja. Silakan Kalau mau ditanggapi. jadi begini, kalau tidak paham sesungguhnya apa yang terjadi, persoalannya kenapa itu selalu dikatakan disewakan, dikontrakkan. Saya mau tanya itu saja. Ya. Disewakan berapa, dikontrakkan berapa? Silakan. Memang tidak pernah disewakan itu hutan, tidak pernah. Hanya direncanakan untuk dikolaborasikan untuk mengurus sampahnya, Ya. kemudian untuk menanam kembali yang botak-botak sekarang itu, Baik. dan untuk memanfaatkannya untuk masyarakat sekitar dan pariwisata. Ditanggapi, silakan. Pak Cagup silakan tanggapi. Ya, itu sampai dituntut sama Walhi itu kan tidak boleh terjadi lagi. Apapun itu, kalau mau dialih fungsikan, hutan bakau itu tidak boleh. Dialih fungsikan untuk kepentingan pariwisata nggak boleh. Hutan bakau ya hutan bakau, gitu loh. Apapun istilahnya itu sampai dituntut oleh Walhi. Itu kan sebagai orang Bali malu juga kita. Jadi bagaimana kita konsisten menjaga lingkungan itu. Kalau sudah clean and green, clean itu harus kita bersihkan dari sampah. Green itu, yuk yang bopeng-bopeng itu, yang seperti katakan yang botak-botak kita tanamin lagi, gitu. Ya kita berikan aplaus dulu deh. Ayo kita berikan aplaus dulu, jangan tegang-tegang juga bapak-bapak sekalian ini. Ini memang Bali luar biasa, pasangan cuma 2. Jangan tegang-tegang lah, kita santai-santai aja. Politik jangan menyeramkan, ya kan? Sekarang kesempatan untuk, mohon tenang. Kesempatan buat Bapak Cagup nomor urut 2, Pak. Kita sudah saksikan bersama ada 4 yang sudah ada. 1 dipilih oleh pasangan Cagup nomor urut 1, masih ada 3 lainnya. Gambar apa yang Bapak pilih? Yang terakhir itu, yang tualen itu. Gambar tualen. Bukan hanya keindahan alam yang membuat orang tertarik datang ke Pulau Dewata, namun juga ragam budaya yang indah dan unik yang membuat Bali terkenal hingga ke mancanegara. Dan berkat keunikan seni budaya inilah, lebih dari 40 triliun rupiah dihasilkan Bali dalam setahun. Namun sayang, rupiah maupun dolar yang dihasilkan tidak semuanya dirasakan para seniman di pulau ini. Misalnya saja Ngurah Gede Pemecutan. Seniman renta penggagas pentas seni tari dan seni lukis sidik jari di Bali ini harus membanting tulang demi menafkahi keluarga. Ia pun berjuang untuk mewujudkan mimpinya, membangun museum seni lukis sidik jari. Tak satu pun pejabat pemerintah peduli akan nasibnya, bahkan tidak sedikit rekan-rekannya yang harus hidup miskin dan tak memiliki modal cukup untuk menopang kegiatan berkeseniannya. Bagi para seniman, keberlangsungan seni budaya Bali mengalami banyak pergeseran dan mulai berubah fungsi. Tidak lagi menjadi sebuah nilai yang harus dilestarikan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap generasi mendatang. Baik, kita sudah saksikan bersama Pak permasalahannya. Waktu Anda 1,5 menit untuk menyampaikan program Anda terkait dengan permasalahan tersebut. Baik, saya kira ini satu momen yang baik untuk kita menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kebudayaan dan seni di Bali ini. Kita semua menyadari bahwa Bali itu hidup sekarang ini dari jasa pariwisata yang sesungguhnya adalah pariwisata budaya. Jadi tanpa budaya yang dikembangkan, dilestarikan, kemudian dipelihara dengan baik, maka roh pariwisata Bali akan mati, jadi akan kehilangan rohnya. Oleh karena itu di Bali secara rutin dilakukan namanya Pesta Kesenian Bali setiap tahun. Sebentar lagi bulan Juni akan digelar, bersamaan dengan itu juga tahun ini juga Bali akan menjadi markas besarnya World Culture Forum.
di mana budaya dunia akan bertemu di Bali karena apresiasi mereka kepada budaya Bali. Untuk para seniman tentu saja sudah ada program-program sesungguhnya yang mengapresiasi para seniman ini. Mereka mendapatkan award yang namanya Wijaya Kusuma. Dan ini setiap tahun dianugerahkan kepada para seniman kita, sehingga dengan demikian kita betul-betul berani mengatakan bahwa kita menghargai para seniman dan budayawan ini, karena dari mereka lah kita ini sesungguhnya hidup, dan Bali ini mendapatkan predikat sebagai tujuan pariwisata terbaik dunia karena budaya dan seninya itu. Saya kira demikian. Baik, mari kita mulai sesi interaktivitasnya. Pak Cagup, waktu Anda 2 menit setelah pertanyaan Anda mulai untuk bertanya jawab dengan Cagup nomor urut 2. Silakan. Sesuai dengan tayangan tadi, itu beliau Ngurah Gede Pemecutan, itu juga keluarga saya. Jadi itu belum tersentuh oleh Pak Mangku, bahwa bagaimana ke depan untuk kita memperhatikan para seniman yang tentunya nasibnya kurang menguntungkan. Pariwisata di Bali itu bukan sekedar keindahan alam, seni budaya itulah yang begitu besar menyumbangkan untuk kepentingan pariwisata. Itu tayangannya seniman seperti itu, dan banyak lagi seniman-seniman yang seperti itu. Apa pertanyaannya, ke depan, Pak? apa langkah Pak Mangku untuk memperhatikan para seniman-seniman kita yang kurang beruntung? Ini pertanyaan ringan-ringan aja, Pak. Pak Cagup, silakan, Pak. Ya, jawabnya juga saya kira ringan, tetapi persoalannya apakah kita ini akan konsisten melaksanakan itu atau tidak. Oleh karena itu, saya katakan tadi, melalui Pesta Kesenian Bali dan momen-momen penting yang bernuansa kebudayaan itu, tentu saja kita memberikan penghargaan kepada para seniman dan budayawan. Ya, secara rutin kita mengundang mereka untuk hadir dalam Pesta Kesenian Bali itu, berupa penghargaan kepada para seniman tua. Dan saya sendiri beberapa waktu yang lalu juga sudah menganugerahkan berbagai penghargaan untuk para seniman tua ini. Mungkin beliau tadi yang Joko Driono Pemecutan memang belum mendapatkan apa yang kami programkan itu, dan tentu saja ke depan pasti kami akan acarakan untuk hal-hal yang seperti itu. Baik. Ya, waktunya habis. Saya ingatkan sekali lagi bahwa Bapak sekalian, waktu interaktivitas ada durasinya, tapi tanya jawabnya tidak boleh dibatasi. Jadi kalau misalnya Bapak kurang cocok atau kurang jelas, kalau kurang cocok pasti tidak cocok, gitu kan? Karena ini kan pasangan yang berbeda. Jadi sekali lagi bisa di follow up. Nah, sekarang gilirannya calon wakil gubernur Bali. Kita berikan aplaus dulu untuk mereka. Jadi para calon pemilih, ini merupakan salah satu variabel bagi Anda untuk menentukan pilihan. 1 atau 2, 2 atau 1 adalah bagaimana calon wakil gubernur memiliki visi terhadap berbagai permasalahan di Pulau Dewata ini. Pasangan nomor urut 1 akan mendapatkan kesempatan pertama. Pak Cawagup sudah siap? Kita mulai setelah jeda berikut ini, Pak. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, kita tepuk tangan dulu deh sekali. Iya, yang meriah. Jangan tegang-tegang gitu loh, Bapak. Pak Cawagup sudah siap, Pak? Waktu Anda sama seperti Cagup, jadi kami tidak membedakan antara Cagup dan Cawagup. Soal durasi, Pak, soal durasi. Kita masih ada 2 gambar lagi. Untuk kemudian Pak Cawagup nomor 2, tinggal terima yang ada ya, Pak ya. Gitu. Okay. Silakan. Saya pilih nomor 3. Gambar logo TV One ya? TV One. Kita lihat bersama. Laju perekonomian Bali sebagian besar ditopang oleh industri pariwisatanya. Sehingga kepercayaan dan regulasi yang jelas
menjadi modal utama untuk tetap menjadikan Bali sebagai tujuan utama pelancong dan investor. Namun prakteknya tak mudah. Ketatnya persaingan dan lemahnya pengawasan membuat industri pariwisata Bali menghadapi banyak tantangan. Sebut saja rekrutmen tenaga pemandu wisata atau tour guide yang mulai dirambah oleh tenaga asing. Lain lagi dengan moda transportasi wisata yang tidak mematuhi ketentuan, namun dibiarkan beroperasi. Tentu saja kondisi ini memberi peluang terjadinya pungli di lapangan oleh oknum tak bertanggung jawab. Bukan hanya itu, menjamurnya retail pasar oleh-oleh milik pemodal berkantong tebal membuat pasar tradisional terancam gulung tikar. Jika dibiarkan, kondisi ini dipastikan akan membuat industri pariwisata Bali terpuruk akibat kehilangan kepercayaan dan konflik kepentingan antara pemangku pariwisata. Waktu Anda Pak 1,5 menit. Terima kasih. Kalau kita melihat tayangan tadi, kami mempunyai visi ke depan bahwa pariwisata di Bali harus pariwisata yang berbasis kerakyatan. Sehingga hotel-hotel yang tadinya banyak investasi besar, kita bisa perkecil sehingga masyarakat secara umum akan mendapatkan hal itu. Yang kedua, masalah pasar. Pasar tradisional merupakan salah satu pasar budaya yang harus dipertahankan karena dari pasar itulah masyarakat yang akan mendapatkan ekonomi kerakyatan sehingga pembangunan pariwisata, pembangunan Bali akan merata, diterima, dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada di Bali. Sehingga program ini harus mendapat perhatian penuh dari pemerintah agar ekonomi kerakyatan menjadi dasar di Bali. Di samping itu pula, saya akan melihat bahwa pasar tradisional ini perlu ditingkatkan karena banyak pasar-pasar sekarang, terutama pasar tradisional ini sangat mengeluh. Karena banyak ada pasar-pasar modern yang bersaing sangat ketat dengan pasar-pasar tradisional, maka daripada itu kita batasi bagi pasar-pasar modern agar jangan sampai pasar-pasar tradisional ini dikalahkan oleh mereka. Maka daripada itu kami berkomitmen bahwa pasar merupakan salah satu penunjang pariwisata, terutama pasar tradisional, termasuk juga perekonomian dan pariwisata kerakyatan harus dimulai dari sekarang. Ya. Pak Cawagup sudah siap. Waktu Anda 2 menit untuk berinteraktivitas, Pak. Berinteraktivitas. Well, I'm always ready to give you the question. Oke, Pak Dewa, sesama para wakil gubernur nanti, yang tentunya siapa yang terpilih, Pak Dewa atau saya. Tapi kalau melihat tadi, Pak Dewa memilih nomor 3, berarti saya kembali nomor 2, berarti saya yang terpilih. Pariwisata kerakyatan sudah ditegaskan tadi, di Bali mau dibangun pariwisata yang berlandaskan kerakyatan. Pak Dewa, sebagai calon wakil gubernur Bali, apa kira-kira langkah yang Pak Dewa akan lakukan untuk memajukan pariwisata yang berbasis kerakyatan di Bali ini? Silakan Pak. Yang pertama, bahwa kita berikan peluang kepada masyarakat kecil, itu ada pariwisata pedesaan, sehingga rumah-rumah masyarakat itu dinikmati oleh para pariwisata. Contoh kecil, ketika ada rumah yang kamarnya 3 kamar, itu silahkan masyarakat memberikan sewa kepada pariwisata yang hadir ke desa itu cukup 1 kamar. Sehingga ekonomi ini berjalan di bawah. Tidak hanya dikuasai oleh investor-investor besar. Nah ini perlu. Kenapa saya perlu katakan seperti itu? Karena ketimpangan pembangunan di Bali yang diatasi oleh pariwisata itu juga menjadi salah satu hal permasalahan yang ada di Bali. Apakah cukup pariwisata itu hanya dengan kita membangun di sini? Saya kira selama ini, sepanjang saya berinteraksi di pariwisata, pariwisata itu identik dengan promosi. Identik dengan promosi. Pariwisata tanpa promosi tidak akan ada artinya. Oleh karena itu, langkah apa kira-kira untuk memajukan, mendatangkan wisatawan mancanegara ke Bali? Kalau ngomong promosi, semuanya berpromosi. Kalau tanpa promosi, mungkin kita akan rugi. Tentu bahwa promosi yang pertama. Oke, waktunya habis Pak. Kita lihat yang terakhir yang ada adalah gambar. Ini bapak-bapak dari tadi dibilang gambar, huruf apa angka terus itu. Ini gambar terakhir Pak, ini gambar terakhir. Logo KPU
KPU apa-apa yang itu, Pak? tersisa. Kita akan lihat bersama-sama apa yang ada di balik itu. Well. Bali sebagai provinsi yang terdepan dalam hal pariwisata seakan menjadi etalase republik ini di mata dunia internasional. Karena itu, pembangunan yang gencar dilakukan oleh pemerintah daerah serta pihak swasta adalah untuk menunjang pariwisata yang pada akhirnya meningkatkan laju ekonomi masyarakat. Namun sayang, pembangunan ini belum begitu sempurna perencanaannya. Meski rencana tata ruang dan wilayah atau RT/RW telah diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009, maraknya kafe-kafe yang dibangun tanpa izin menjadi sebuah hal yang rentan akan dampak sosialnya bagi masyarakat sekitar. Belum lagi alih fungsi lahan produktif menjadi penginapan, hotel, maupun hunian komersil membuat Bali mengalami kekurangan produk pertanian. Kemacetan juga menjadi hal yang tidak terelakkan sebagai akibat dari penambahan jumlah kendaraan yang tidak diimbangi pembangunan jalan sendiri. Baik. Waktu ada Pak, 1,5 dimulai. Baik, Pak. Dari sekarang. Menyikapi dari gambar tadi bahwa saya mempunyai program ke depan terkait dengan pelaksanaan investasi yang masuk ke wilayah kita di Bali. Tentu kita harus atur dan kontrol dengan sebaik-baiknya, yang mana telah dituangkan dalam peraturan daerah kita yang harus dilaksanakan oleh kabupaten kota agar pembangunan tidak semena-mena terjadi di wilayah kita. Yang saat sekarang ini, pembangunan investasi yang masuk ke wilayah kita selalu mengalami persoalan-persoalan karena keterbukaan daripada pelaksanaan investasi yang ada di wilayah kabupaten kota. Kemudian yang kedua kaitan dengan kredibilitas lalu lintas, Pak, saya terus terang yang menginisiatori untuk meng-create fasilitas Bandara Ngurah Rai, saya pada zaman Bambang Darwoto menjadi Direktur Angkasa Pura I, saya ajak untuk menyikapi karena setahu Bandara Ngurah Rai sangat kredit pada saat itu. Saya ajak ke Pak Wakil Presiden, kemudian saya ajak ke Pak Agung Laksono, dan itu disikapi ternyata berhasil. Dan boleh saya bertanya, ini aku habis. Habis dulu Pak, baru tanya. Jadi itu kesempatan kepada Cawagup, 1,5 menit. Tenang. Gak apa-apa. Itu artinya kan bersemangat. 2 menit interaktivitas Pak. Kita mulai dari pertanyaan Anda. Silakan. Terima kasih. Bapak, selain sebagai calon wakil gubernur, Bapak juga adalah seorang wakil Bupati Badung. Kita tahu Badung adalah salah satu kabupaten yang pariwisatanya cukup besar. Saya bertanya, sejauh ini yang saya ketahui, yang saya dengar, banyak perusahaan-perusahaan pariwisata yang melanggar aturan-aturan main, terutama sepadan pantai, sepadan jalan. Terus apa kiat Bapak untuk bisa menanggulangi hal tersebut? Baik Pak Dewa, saya memang sekarang masih menjadi Wakil Bupati Badung yang memang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Badung. Pun nanti di Bali, apabila rakyat Bali memberikan kepercayaan pada saya, akan selalu menegakkan produk peraturan-peraturan tersebut. Nah, berkenaan dengan tugas saya di Badung sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan, kami sudah memerintahkan kepada tim pengawas pembangunan Kabupaten Badung untuk mengambil langkah-langkah penertiban bagi pelanggar-pelanggar peraturan daerah kita agar itu betul-betul memberikan konsekuensi penegakan peraturan bagi pelanggar investasi yang melakukan pelanggaran tersebut. Tidak ada istilah kompromi, harus ditertibkan. Kira-kira dari tim yang Bapak buat, apa ada satu bukti saja? Sudah ada Pak. Ya, saya tak tahu nih buktinya yang mana. Buktinya yang di Kuta itu hotel yang di pinggir pantai itu Anantara ya, itu
Dulu saya memerintahkan untuk memangkas itu. Sekarang sedang proses tahap yang baru lagi yang ada di Jalan Nakula. Iya, waktunya habis. Kita berikan aplaus pada calon wakil gubernur kita. Kita tepuk tangan dulu deh. Iya. Bapak-bapak, sesi kedua pun sudah kita lalui. Sesi selanjutnya, title-nya atau judulnya adalah kearifan lokal. Kita tahu bersama bahwa Bali merupakan wilayah yang tidak hanya kaya akan budaya, tapi juga budaya tersebut justru menarik wisatawan untuk datang ke pulau ini untuk menghabiskan waktu leisure-nya. Karena itu kita ingin mengetahui sejauh mana sensitivitas bapak-bapak terkait dengan kearifan lokal ini. Seperti apa? Kita akan tunggu usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di debat calon gubernur dan wakil gubernur Bali. Kami kembali dan seperti saya sampaikan tadi bahwa Bapak sekalian ini merupakan sesi kearifan lokal. Dan ini gabungan lagi. Jadi kami tidak membedakan cagup dan cawagup, sesi ini adalah sesi bersama-sama. Kearifan lokal sekali lagi ini terkait dengan budaya yang ada di provinsi ini. Dan kenapa saya sebutkan tadi sensitivitas, karena mungkin tidak ada teks yang jelas, tidak ada narasi di situ. Tapi ada tulisan dan ada tanda yang kemudian terkait dengan kearifan lokal, yang kemudian Bapak bisa jelaskan terkait konteks dari apa yang kita dapatkan bersama dari layar yang akan tampil tadi. Seperti biasa ada dua pilihan, Pak. Nah, kali ini pilihannya adalah kotak suara KPU dan maskot pemilu Kada Bali, Tualen. Pasangan nomor 1 memilih? Pilih nomor 1, Pak. Pilih gambar KPU. Gambar ya? KPU. Baik, kita lihat. Baik, Bapak punya waktu 1,5 menit terkait dengan gambar dan teks yang ada tadi. Dimulai dari sekarang. Berbicara masalah menyama Braille, itu tidak bisa lepas daripada Trihita Karana. Hubungan keselarasan manusia dengan lingkungannya, hubungan keselarasan manusia dengan Tuhannya, dan hubungan keselarasan manusia dengan manusia itu sendiri. Jadi wujudnya seperti apa? Wujudnya adalah di Bali, penyamebraian itu, real wujudnya adalah di Bebanjaran itu. Jadi Banjar itu adalah sebuah wadah untuk orang Bali dalam melakukan aktivitas menyamebraya. Di sana ada kegiatan kemanusiaan yang disebut dengan suka duka. Baik kegiatan yang namanya dari pancayatnya, baru orang lahir, 3 bulanan, kemudian metatah, kemudian dia meninggal, kemudian dia memukur. Di sanalah kegiatan suka duka itu. Dan tidak bisa lepas juga bahwa di Bebanjaran itulah tumbuh seni-seni. Ada sekesanti, sekegong, seni tari, dan sebagainya, sehingga bahwa penyamebraian itu adalah wujudnya di Bali, di Bebanjaran itu. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Baik, kita akan mulai interaktivitas. Pasangan nomor urut 2 bisa bertanya dan berinteraksi terkait dengan topik yang kita perbincangkan di sesi ini. 2 menit waktunya, Pak, untuk bertanya jawab. Dimulai dari pertanyaan Anda. Saya ingin bertanya, sesungguhnya konsep menyamebraya itu apakah setahu saya itu adalah berasal dari filosofi dasar umat Hindu yang mengatakan Wasudewam Kutumbakam. Semua manusia bersaudara. Ada konsep lain juga, Tatuam Asi, aku adalah engkau, dan seterusnya. Saya ingin menanyakan, apakah konsep menyamebraya ini sejauh mana hubungannya jika dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang saat ini sudah menjurus kehidupan manusia, yang sudah menjurus ke arah individualisme dan materialisme. Baik, silakan pasangan nomor 1. Baik, kalau berbicara masalah penyamebraian yang dihubungkan dengan masalah ekonomi,
kita sudah diwariskan oleh gubernur kita, Pak Mantre, bahwa yang namanya Desa Pekeraman itu sudah memiliki sebuah lembaga yang namanya lembaga LPD, Lembaga Perkreditan Desa. Itulah wujud dari menyameberaya dalam hubungannya dengan masalah ekonomi. Di sana penyameberayaan inilah yang betul-betul ditingkatkan, dibesarkan bersama untuk apa? Untuk kehidupan masyarakat adat itu bisa berjalan dengan baik. Sehingga kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan di desa adat itu bisa membantu masyarakat itu dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh desa Pekeraman tersebut. Itulah hubungan antara penyameberayaan dengan masalah ekonomi. Baik. Pasangan nomor urut 2, kita akan melihat apa yang ada yang menjadi bagian terakhir dari sesi ini. Kita lihat apa di balik tualen. Baik, waktu Anda 1,5 menit, dimulai dari sekarang. Trihita Karana ini saya ingin menambahkan sedikit pemahaman saya tentang Trihita Karana. Trihita Karana ini adalah satu dasar filosofi yang memberikan kita dasar keseimbangan dan keselarasan hidup manusia. Manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Oleh karena itu, konsep filosofi Trihita Karana juga menjadi dasar filosofi pembangunan Bali. Sehingga dengan demikian ke depan kita tetap bisa membuat Bali walaupun dia maju dan modern, tetapi juga dia tetap berakar kepada adat budaya dan tradisi serta agama yang kita anut di Bali, pada khususnya adalah agama Hindu. Konsep Trihita Karana diterjemahkan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Misalnya dalam konsep Desa Pekeraman. Di sana kita menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan parahyangan, hubungan kita dengan Tuhan, pawongan, kita membuat suatu pasraman misalnya, dan juga perbuatan-perbuatan kita dalam melestarikan alam lingkungan kita. Inilah saya kira implementasi dari konsep Trihita Karana dalam kehidupan. Pasangan 1, waktu Anda untuk bertanya 2 menit dimulai dari pertanyaan Anda. Terima kasih Pak Mangku. Apa yang disampaikan tadi, tentunya saya pertanyaannya begini. Wujud Trihita Karana itu keseimbangan, betul. Bagaimana wujud keseimbangan antara hubungan manusia dengan manusia. Kemudian bagaimana wujud keseimbangan antara hubungan manusia dengan lingkungannya. Dan juga bagaimana wujud keseimbangan antara manusia dengan Tuhan penciptanya. Tentunya ini adalah sebuah komitmen dari Pak Mangku, minimal urusan hubungan manusia dengan lingkungannya. Jadi tidak boleh ada eksploitasi lingkungan. Kemudian bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya. Pertanyaannya barangkali Pak? Sudah tadi. Nah, Oke. Tuhannya. Kemudian bagaimana menyiasati bahwa kehidupan beragama itu perlu yang namanya bebantenan. Baik. Jadi kalau saya sangat setuju, Banten itu untuk kegiatan-kegiatan keagamaan memang terus harus ditanggapi eksis. dulu, silakan. Waktunya sudah hampir habis. Baik, saya kira implementasinya sangat nyata dalam kehidupan kita. Di Bali terutama, upacara-upacara baik upacara Dewa Yatnya, Pitra Yatnya, Manusia Yatnya, dan Buta Yatnya itu selalu dilaksanakan setiap hari dan setiap saat
oleh masyarakat Bali. Ini dalam konteks kita, kehidupan kita beragama. Kita juga di Bali dalam rangka memelihara lingkungan. Kita ada yang namanya tumpak kandang, tumpak uduh, di mana pohon-pohon pun kita sayangi, sehingga dengan demikian kita ada hari rayanya untuk makhluk-makhluk seperti pohon dan hewan peliharaan kita. Implementasi. Baik, selanjutnya kami tahu bersama bahwa Anda yang ada di rumah di seluruh pelosok Pulau Dewata ini sebenarnya ingin langsung bertanya kepada calon-calon pemimpin Anda untuk memastikan pilihan Anda. Tapi karena agaknya sulit untuk itu, kami telah menyiapkan sejumlah wakil Anda. Sesi selanjutnya Bapak-Bapak sekalian, kami bertanya kepada masyarakat apa yang menjadi harapan mereka dan pertanyaan mereka kepada Anda semua terkait dengan program-program 5 tahun mendatang ketika Bapak-Bapak sekalian akan memimpin Bali. Kami akan kembali dengan masyarakat bertanya untuk menguji calon pemimpin mereka. Baik, kita mulai sesi selanjutnya. Sesi ini merupakan sesi bagi masyarakat calon pemilih yang akan berpartisipasi dalam Pemilu Kada Bali 15 Mei mendatang. Ada dua Pak, seperti yang sebelumnya ada dua pilihan. Gambar, ini bukan huruf, bukan angka. Gambar. Yang dibalik itu kemudian ada pertanyaan dari rakyat Bali terkait harapan dan apa program Bapak. Silakan dipilih Pak. Kandidat nomor 1. Gambar KPU. Gambar logo KPU, kita lihat bersama apa dibalik itu. Kemajuan bangsa bukan karena ekonomi semata, tapi juga oleh para cendekia. Meski undang-undang mengharuskan anggaran 20%, masih saja pendidikan terabaikan. Biaya sekolahnya dibilang gratis, tahu-tahu enggak. Gitu. Sedangkan saya dari TK, saya bayar aja sekolah. Enggak pernah ada bayar, tetap buku kadang-kadang bayar. Ya. Sedangkan saya kan ekonomi tidak mampu. Karena saya supir angkot, tak punya apa. Harapan begitu tinggi digantungkan kepada para pemimpinnya untuk memperoleh penghidupan yang layak. Ganti-ganti pemimpin dulu saya tidak pernah merasakan sejahtera. Tetap saya begini aja. Ya, tetap saya tidak ada perubahan. Kalau kadang-kadang pulang kampung tidak bisa. Ya, pulang ke Singaraja pas hari raya itu udah mepet sekali dah. Ya itu dah biaya kehidupan di sini susah. Nah, saya terus terang aja saya tidak pernah milih saya. Orang begini aja keadaannya soalnya. Kadang-kadang golput saya sungguh. Ya, karena keadaannya kalau milih juga gini ya keadaannya. Susah sekali. Terhadap keluh kesah dan harapan dari rakyat Bapak tadi Pak, waktu Anda 1,5 menit untuk menyampaikan apa yang akan Bapak buat untuk mereka. Saya harapkan Bapak yang tadi golput, jangan golput, karena ke depan perbaikan itu akan ada. Dan kita konsisten anggaran 20%. Anggaran harus 20% di luar gaji guru. Jadi 20% itu tidak boleh termasuk gaji guru. Untuk apa? Ya untuk kegiatan-kegiatan meningkatkan kualitas pendidikan kita. Apa yang disampaikan Bapak itu benar. Ada kefrustasian bagi mereka. Jadi tidak boleh lagi ke depan ada sekolah-sekolah yang rusak. Tidak boleh lagi ke depan ada sekolah kekurangan guru. Untuk itu dana di provinsi harus konsisten kita bantu berikan bupatinya untuk membangun sekolah-sekolah yang rusak, karena memang bupatinya tidak semua APBD-nya besar gitu. Kita harus bantu dari APBD provinsi. Sehingga kebutuhan orang tua murid ke depan tidak boleh terjadi lagi seperti apa yang disampaikan itu. Beasiswa akan kita berikan kepada masyarakat yang kurang mampu sampai ke tingkat perguruan tinggi. Baik. Sesi ini akan kembali kita libatkan para panelis untuk menguji jawaban dari para kandidat kita. Bung Ihsan, waktu Anda 2 menit untuk berinteraktivitas. Baik Pak, indikator seorang terdidik atau tidak, satu masyarakat terdidik atau tidak, itu ada 2.
melek huruf Ulang, Pak. Saya nggak dengar. Diulang. indikator untuk melihat suatu masyarakat terdidik atau tidak itu dilihat dari angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Kalau boleh Bapak bilang tadi 20% di luar dari gaji guru, Bapak ingin meningkatkan angka melek huruf dari berapa ke berapa, Pak? Begini, kalau kita berbicara untuk 20% itu adalah amanat undang-undang. Itu amanat undang-undang. Jadi harus kita lakukan itu sehingga apapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan kita. Pak, melek hurufnya dari berapa ke berapa? Tolong diulang, Pak. Saya ulang, Pak. Ya. Bapak punya anggaran 20%. Ya. Fakta menunjukkan melek huruf Bapak stagnan, tidak berubah. Ya. Relatif tidak berubah. Ya. Posisi terakhir adalah melek huruf itu 92,91. Nah, kalau Bapak kemudian nanti jadi gubernur, Bapak akan meningkatkan melek huruf itu jadi berapa? Dengan lama usia sekolah berapa tahun gitu? Begini, kita tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk menurunkan angka melek huruf itu. Pak, kalau turun itu tambah meningkatkan. Saya maksud meningkatkan angka melek huruf itu. Semaksimal mungkin. Makanya dengan anggaran yang besar, baik itu anggaran dari pusat, baik itu anggaran dari provinsi, baik 20% itu dari kabupaten kota. Mari kita bersinergi sehingga apa yang kita inginkan itu untuk masyarakat bisa akan kita capai dengan baik. Jadi tidak ada angka berapa ke berapa ya, Pak ya? Pasti kita naikkan, Pak. Baik, Prof, waktu Anda sama seperti Bung Ihsan 2 menit untuk berinteraksi. Terima kasih. Ada satu hal yang tidak saya mengerti supaya dijelaskan soal pemerintah provinsi atau gubernur harus membantu bupati. Saya tidak mengerti itu. Yang kedua soal beasiswa. Apakah ini memang menjadi program dari pemerintah? Kalau demikian adanya yang selama ini, bagaimana program yang selama ini sudah berjalan dan apa yang dipikirkan untuk masa yang akan datang? Baik, silakan. Terima kasih. Jadi kita tetap konsisten dengan visi. Visi kita membangun Bali berbasis kepada kabupaten kota. Konsekuensinya dana di provinsi itu harus kita berikan kepada bupati wali kota untuk menyelesaikan permasalahan di kabupaten. Kalau kita tidak berikan, tentunya APBD masing-masing kabupaten kota itu tidak sama. Kita berikan mengelola untuk kepentingan pendidikan misalnya, untuk kepentingan kesehatan misalnya. Kita berikan dana itu ada. Gitu. Saya katakan tadi dana itu ada. Sekarang masih ditabung di Bank Pembangunan Daerah Bali. Kedepan nggak boleh. Selanjutnya, ya. Apakah hal seperti ini memang dimungkinkan oleh Undang-Undang nomor 1? Yang nomor 2, apakah hal ini sejalan dengan Renstra atau program yang selama ini sudah diperdakan di tingkat 1? Sangat dimungkinkan. Karena istilahnya itu ada BKK. Bantuan khusus keuangan untuk kabupaten kota. Itu ada, sangat dimungkinkan karena semangat otonomi daerah itu ada di kabupaten kota. Waktunya habis, kami akan kembali untuk mendengarkan jawaban dari pertanyaan masyarakat dari pasangan. Saya akan berikan kesempatan pada pasangan nomor urut 2, Pak. Yang tersisa adalah kita lihat bersama peta Bali. Kita lihat bersama-sama apa yang ada di balik itu. Memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan murah menjadi dambaan semua orang. Namun sayang, pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin masih sering dikeluhkan. Biar disamakan, nggak dianak tirikan seperti itu. Kalau orang kaya dibilang ada tempat, sedangkan orang miskin baru pakai JKBM,
dibilang nggak ada tempat, itu kan nggak gini soalnya. Biar cekatan, biar nggak salah diagnosa terus kalau orang-orang itu. Juga lama sekali itu kalau nggak didesak terus nggak dikasih tahu itu. Sampai saya marah-marah sama dokternya itu, sama pelayanannya. Lalu apa harapan masyarakat? Mestinya disamakan, walaupun orang miskin, orang kaya itu kan sama, mau hidup semua, mau sehat. Itu aja harapan saya pada gubernur yang akan datang yang terpilih. Tapi jangan janji-janji aja, nanti kalau sudah jadi lain lagi. Baik Pak, waktu Anda 1,5 menit. Dimulai dari sekarang. Di Bali sejak Januari, 1 Januari 2010, ada program kesehatan yang namanya Universal Coverage yang mencakup semua aspek pelayanan kesehatan yang disebut Jaminan Kesehatan Bali Mandara. Ini diperuntukkan bagi semua masyarakat Bali yang punya KTP Bali, tetapi tidak di-cover oleh Jamkesmas, Asabri, dan Askes. Sehingga dengan demikian lebih dari 3 juta jiwa orang Bali di-cover oleh Jaminan Kesehatan Bali Mandara itu. Tetapi memang di dalam pelaksanaannya seringkali memang ada sejenis diskriminasi seperti itu. Padahal Jaminan Kesehatan Bali Mandara ini adalah untuk seluruh rakyat Bali, kaya ataupun miskin. Jadi itu yang namanya universal coverage. Tetapi memang di tingkat pelaksanaan ada pihak-pihak yang menginginkan program ini gagal. Bahkan ada yang sampai saat ini kartu JKBM-nya itu masih ditahan. Jadi setelah saya cek ternyata nyangkut di kepala desa, katanya dapat instruksi dari bupatinya bahwa harus disimpan dulu. Jadi terpaksa saya lapor polisi. Ya, terpaksa saya lapor polisi dan langsung sekarang dibagikan. Baik. Prof, waktu Anda untuk menguji jawaban dari pasangan nomor urut 2. Terima kasih. Saya langsung ke persoalan kesan diskriminasi dalam pelayanan kesehatan. Saya ingin tahu bagaimana upaya atau langkah yang dilakukan untuk mengurangi persoalan ini. Yang pertama. Yang kedua, itu menarik itu persoalan JKPN yang tidak karuan-karuan itu, kartunya itu. Saya ingin juga tahu soal langkah yang diambil, sebab ini persoalan rakyat kecil. Ya. Itu saja. Baik, yang pertama tentu saja kami mengambil langkah untuk mensosialisasikan kembali bahwa JKBM itu bukan hanya untuk orang miskin. Siapa saja orang Bali punya KTP Bali, punya KK, kartu keluarga, itu berhak atas pelayanan Jaminan Kesehatan Bali Mandara ini. Upaya berikutnya adalah melalui interaktif, simekrame, dan sebagainya. Upaya ketiga, sidak. Jadi saya sering sekali datang beberapa waktu yang lalu ke Bangli, RSUD Bangli misalnya. Ternyata ada 2 pasien, satu sudah punya kartu, satu belum. Yang sudah punya kartu gratis, yang belum ternyata tidak punya kartu. Setelah saya cek, ini nyangkut di kepala desa kartunya ini. Padahal sudah dibagikan bulan Juli 2012. Sehingga dengan demikian sesungguhnya tidak ada alasan untuk masyarakat yang berhak untuk tidak mendapat kartu. Seperti itu. Jadi juga kami memasang spanduk di semua kabupaten RSUD dan puskesmas bahwa Jamkesmas ini ditanggung oleh pemerintah. Jadi JKBM ini ditanggung oleh pemerintah. Pasien memang gratis, tetapi oleh karena itu ini harus dia dilayani dengan sebaik-baiknya oleh para petugas kesehatan di tempat. Baik, waktunya hampir habis juga. Kita beralih ke panel selanjutnya, Bung Ihsan. Waktu Anda. Terima kasih. Pak, salah satu indikator keberhasilan Bapak menjalankan universal coverage adalah sampai seberapa banyak penduduk itu tertampung di rumah sakit, Pak. Begini. Indikatornya sebentar Pak. Saya ingin menyampaikan indikator sesuai dengan jumlah penduduk. Indikator yang muncul sejak Bapak berkuasa sampai dengan sekarang, itu ada tren kecenderungan menurun Pak. Per 10.000 penduduk terhadap jumlah tempat tidur. Kira-kira Bapak mengatasi kekurangan itu yang tren menurun layanan rumah sakit itu seperti apa Pak? Pertama,
memperbanyak atau membangun lebih banyak lagi puskesmas rawat inap. Sekarang ini sudah ada sekitar 12 puskesmas di Bali ini yang merupakan puskesmas rawat inap. Seharusnya sekurang-kurangnya ada 50 puskesmas di Bali yang memiliki fasilitas rawat inap. Kemudian yang kedua, menambah tempat tidur kelas 3 di RSUD. Kemudian membangun rumah sakit Pratama di beberapa daerah di Nusa Penida dan di Kintamani. Selanjutnya, Pak, sebentar Pak, itu kan konsepnya kuratif ya Pak ya? Ya, kuratif. Bagaimana dengan konsep preventifnya Pak atau penyuluhannya? Ya, dalam hal kesehatan ada aspek promotif dan preventif. Sesungguhnya ini adalah tugas puskesmas di tingkat masyarakat untuk mendidik masyarakat supaya hidup sehat. Ada program-program, misalnya program pelatihan atau pendidikan kepada masyarakat dalam hal hidup bersih dan sehat, namanya PKBS. Dan disinilah peran dari para penyuluh-penyuluh kesehatan, khususnya yang berada di tingkat dasar, yaitu di puskesmas. Anggarannya bagaimana Pak? Anggaran untuk JKBM saja itu sekitar 235 miliar. JKBM termasuk preventif promotif? Oh, Pak? tidak termasuk. Tidak itu termasuk. hanya kuratif. Nah, untuk preventif dan promotif itu sekitar 35 miliar per tahun. Waktunya habis, tetaplah bersama kami pemirsa. Sekali lagi untuk Anda khususnya calon pemilih Bali. Masih acara ini, masih ada satu kesempatan lagi untuk masing-masing pasangan untuk menyampaikan pernyataan terakhir mereka untuk memastikan Anda siapa yang paling tepat untuk memimpin Bali 5 tahun mendatang. Bapak-bapak, closing statement ini kami memberikan kesempatan masing-masing 2 menit. Tiap pasangan, kita mulai dari nomor urut 1. Silakan. Kepada seluruh masyarakat Bali, saya mengajak mari kita sukseskan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 15 Mei yang akan datang. Caranya bagaimana? Mari kita datang beramai-ramai ke TPS-TPS. Jangan golput. Pergunakan hak pilih. Jangan lupa memilih. Jangan lupa memilih nomor 1. Dan mari kita jaga keamanan. Pak Wayan, Pak Made, Ketua KPU, Ketua Panwaslu, mari kita jaga keamanan di Bali. Mari kita berikan tontonan kepada masyarakat Bali bahwa pilkada ini adalah pilkada yang berbudaya. Semua masyarakat cinta akan kedamaian. Contohnya kalau ada pilkada, masyarakat kita datang ke TPS dengan menggunakan pakaian adat. Itu wujud dari cinta mereka kepada kedamaian itu. Jangan sampai kita berkelahi gara-gara baliho. Jangan sampai kita berkelahi gara-gara spanduk. Kalau mungkin spanduknya Pak Mangku rusak, yuk kita perbaiki sama-sama. Kalau spanduk saya rusak, jangan sungkan-sungkan, Pak Mudarta perbaiki juga lah. Pak Mudarta teman saya, ya Pak Demar, mari kita perbaiki sama-sama. Kita urusan pilkada. Habis pilkada kita canda lagi Pak. Gitu. Mari kita buktikan bahwa masyarakat Bali adalah masyarakat yang cinta akan kedamaian. Terima kasih. Selanjutnya pasangan nomor urut 2. Waktunya sama Pak, 2 menit. Baik, sebelum saya menyampaikan closing statement saya sedikit meluruskan ya supaya tidak terjadi salah pengertian. Karena tadi disinggung 2 kali masalah uang yang ditabungkan di BPD. Semua uang itu, anggaran itu sudah ada posnya yang disusun dalam APBD yang kemudian menjadi peraturan daerah. Bahkan bukan cuma rupiahnya, sampai sen itu sudah jelas peruntukannya, hanya belum jatuh tempo pelaksanaan programnya. Sehingga uangnya daripada hanya rekening giro, tidak hasil apa-apa, dibuatlah dalam bentuk deposito.
Sehingga bukan karena uangnya lebih, bukan. Itu karena belum jatuh tempo. Seluruhnya sudah dalam satu program yang dituangkan dalam APBD yang disusun oleh pemerintah legislatif dengan eksekutif. Saya kira itu yang perlu saya luruskan supaya jangan terus ini menjadi isu. Ya, kemudian yang kedua tentu saja sebagai closing statement ya, pernyataan penutup saya kira kita Bali ke depan memerlukan satu posisi yang terus seperti ini minimal dan kemudian harus meningkat karena Bali memperoleh kepercayaan yang luar biasa dari Indonesia maupun dari dunia. Oleh karena itu mari kita jaga pilkada ini supaya menjadi baik sehingga kegiatan-kegiatan berikutnya bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya. Ada APEC Summit, ada Miss World Competition, ada WTO Summit, ada World Culture Forum di Bali pada tahun ini. Oleh karena itu kita harus jaga Bali dengan sebaik-baiknya. Titiang wantah nyuk serahang, pedewekan titiang mekekale, majang ring idedane sareng sami. Coblos nomor. Oke. Saya undang pasangan nomor urut 1 ke tengah. Pasangan nomor urut 2, Bapak Ketua KPU Provinsi Bali. Ini adalah calon-calon pemimpin Anda, para pemirsa, yang akan Anda pilih 15 Mei mendatang. Karena itu pastikan Anda untuk bersama-sama ke TPS dan menentukan siapa yang akan memimpin Anda 5 tahun mendatang. Dan ini adalah akhir dari jumpa kita di debat Cagup Cawagup. Saya Alvito Dinova Gintings mengucapkan terima kasih atas nama seluruh kru yang bertugas dari TV One di Bali. Sampai jumpa.